Baik para hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kepada Al-Qur'an surat Al-Lail ya yang kemarin. Kita masuk pembahasan atau pembacaan surah Al-Lail. Ini sudah mulai tidak dikenal, jadi kalau berkenan mengambil Al-Qur'an di sebelah sana, silahkan. Yang membawa handphone boleh pakai handphonenya. Ya, yang sudah sepuh-sepuh dan tetap ingin membaca Al-Quran dengan handphone, ya, khusus untuk membaca dan belajar itu pakai handphone yang besar ya atau tablet. Nanti jelas tulisannya. Ya. Jadi kalau di handphone itu aplikasi itu banyak ya yang ada juga Al-Quran itu tertulis persis seperti yang di mushaf kita. Jadi persis pisan. Betul-betul Al-Quran yang ada di halaman yang itu ya. Jadi ya caranya kalau pengen jelas ya pakai yang minimal segede gini. Ya. 6 inci lebih ya. Ini jelas. Ya. Khusus untuk membaca atau belajar. Ya, jadi kalau ini untuk kenyamanan kita ya. Jadi kalau kita di dunia modern seperti sekarang, kalau handphone yang komunikasi yang kecil saja Pak. Jadi kalau di babet-babet kita nanaon, maksudnya ringkes gitu di sakuan gitu, tidak gagarumbang begitu ya, yang kecil saja. Yang gede ini memang fungsinya untuk belajar dan nggak usah dikasih kartu, jadi nggak ada kuota. Jadi memang hanya untuk baca. Sifatnya nanti di wifi di download, habis itu tinggal dibaca-baca saja. Ya. Nyaman untuk belajar itu yang minimal segede gini atau yang lebih gede lagi tentu nanti bawanya dengan kantong ya. Baik, jadi ada cara-cara kita agar tetap bisa dekat dengan Al-Quran. Nah, di antaranya dengan menggunakan handphone kita yang nanti aplikasinya ada ya. Jadi kalau dipanjangkan seperti ini ya memang dia seperti Quran kecil ya. Nah, jadi halamannya sama persis ya. Ya. Baik, kalau segini kebaca ya silakan. Tapi kalau kurang kebaca ya tinggal dimiringkan weh. Kalau mata saya juga sudah mulai berkurang ya. Baik, surah Al-Lail termasuk surat pendek. Tadi saya baca di rakaat pertama di sholat subuh tadi, surah Al-Lail. Baik, sudah sampai ayat 7. Kita baca ulang. Saya bacakan, bapak-bapak silakan setelah saya mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. وما خلق الذكر والأنثى ini sa kemudian yang kedua nanti shin. Inna sa'yakum lasyatta. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى
wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Baik, berikutnya ayat ke-8 dalam pembahasan terjemah dan penalarannya atau penjelasannya ini bagian terbalik dari statement atau pernyataan-pernyataan Allah pada ayat sebelumnya. Baik. Wa amnya ditahan, ada tasdid di situ. Wa amma mamba, tulisannya manba dibaca mamba. Di situ ada mim kecil namanya hukum iqlab. Wa amma man bakhila wastaghna. Mangga. Wa amma man bakhila wastaghna. Huruf ghain bergetar. Bukan tag ya. Ghairil mag tapi bergetar dia. Baik, wastaghna. Coba ya. Taib. Wa kadza zal juga huruf ujung lidah, tempelkan ujung lidah ke gigi seri atas, gigi atas yang dua di tengah getarkan. Dan paling mudah dengan contoh wa kadzdzaba ya. Wa kadzdzaba bil husna. Enggak. Taib. Fasanu yassiruhu. Nah, ru itu tebal ya. Nanti kalau sudah sampai teorinya, praktek penjelasannya, ru tebal. Fasanu yassiruhu lil yusra. Fasanu yassiruhu lil yusra. Betul? Lil usra ya, mohon maaf. Saya ulangi. Fasanu yassiruhu lil ain ya, lil usra. Mangga. Fasanu yassiruhu lil usra. Berikutnya. Wa ma sama dengan yang tadi. Yaghsha, ini yughni. Wa ma ni anhu maluhu. Hu-nya dipanjangkan, mad silah tawilah namanya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Mangga. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna alaina lal huda. Inna alaina lal huda. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Akhirata wal ula. Fa'anzar. Zar itu ro tebal kayak gitu nanti prakteknya. Fa'anzartukum naron tak ya, an saja biasa, deketin ke tak. Naron, begitu an lidahnya sudah di tak. Naron talazzo sama dengan za. Zo sama dengan za, ujung lidahnya di ujung gigi seri atas digetarkan. Fa'anzartukum naron talazzo. Enggak.
فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها panjangkeun illal ashqa yuk la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazazzai jangan ja tapi za yatazakka yuk alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tuj ada perendengan di situ sulit kita membacanya huruf jim dan huruf zai ya tujza ya tujza kalau kita kebanyakan tuzza ya caranya gimana ini dulu tujza coba tujza lagi tujza yang ini hukumnya qalqalah memantul dulu tujza baik saya ulang wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza mangga wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha getar gha illa batigha wajhi rabbihil a'la illa batigha wajhi rabbihil a'la wala sawfa yardo. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an ini bagian yang sulit ya dan tidak semua ustadz ya bisa mempraktekkan membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Ceramah boleh bagus, memberikan materi bisa macam-macam, tapi baca Quran tidak semua ya mampu dengan baik. Pun mengajarkan dengan baik apalagi. Maka maksudnya apa? Ya kalau kita yang bukan ustadz, kok ada kesulitan, pantes Pak. Ya. Jangan kecil hati. Jangan kira orang-orang yang sudah tampil jadi imam tuh bagus-bagus semuanya. Ya. Secara umum mungkin kita yang awam menilai bagus, tapi ahli tajwid menilai kadang berbeda. Kadang semakin bagus bacaan semakin rusak tajwidnya. Ya. Jadi semakin meliuk-liuk, semakin indah, semakin menyentuh hati, terkadang justru penilaiannya sebaliknya, banyak salahnya ya, dari sisi ilmu tajwid. Ya, ini kita sampaikan terkait dengan memang dari sisi membaca Al-Quran itu yang paling sulit ternyata membaca lafadznya. Ya, maka kalau dikatakan
Apa mukjizat Al-Quran bagi kita yang umum adalah mukjizat maknanya. Ya. Kalau masalah mukjizat lughawi bahasa, ini tidak semua orang bisa menikmati. Ya. Dia bisa membaca dengan bagus, memahami maknanya secara langsung, itu sulit bagi sebagian orang. Tetapi mukjizat isinya, maksudnya terjemahannya ini bisa dinikmati oleh siapapun dan bisa berfungsi kepada siapapun. Oleh kan sekarang ini dunia barat cukup terguncang dengan peristiwa Palestina. Apa yang kemudian dilihat? Al-Quran. Kenapa ini orang-orang sedemikian rupa ditekan, diserang, tetap melawan, berani. Apa yang mereka baca? Al-Quran. Dan orang-orang barat nggak bisa baca Arab. Mereka baca terjemahannya. Dari situlah banyak orang masuk Islam. Jadi no problem, pada akhirnya kita dari sisi manapun kita mengambil faidah mukjizat Al-Quran. Nah, tentu kalau memang masih ada waktu dan kesempatan, ya kita sempurnakan. Bagaimana bisa nanti memahami atau membaca Al-Quran, mendapatkan kenikmatan dari mukjizat berupa bahasa Al-Quran tersebut dengan cara membacanya. Baik, kita sedikit terjemahkan ayat yang tadi 8 tadi. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa artinya dan, amma adapun, dan adapun, man siapa, maksudnya orang, bahasa Sunda sing saha jalmina. Ya, adapun siapa orang bakhil. Ya, bakhil ya bakhil, bahasa kitanya yang paling tepat menerjemahkan bakhil ya bakhil. Supaya kena gitu. Kalau disebut pelit agak enteng, tapi kalau sudah bakhil kena gitu. Kamu bakhil gitu ya. Ya ada pelit ya. Bakhil tuh pelit karena ingin mempertahankan miliknya. Kuat mempertahankan miliknya. Ya. Adapun orang-orang bakhil, wastaghna dan merasa cukup. Maksudnya dia sulit mengeluarkan hartanya untuk diinfakkan di jalan Allah, karena dia merasa cukup bahwa hartanya itu akan menyelamatkannya. Ya. Jadi dikekewekte karena dia yakin hartanya ini akan bikin dia selamat dunia dan akhirat. Ya. Maka pada peristiwa Nabi SAW salah satunya, satu saat beliau menyembelih binatang. Saya lupa apa, kambing atau apa. Kambing kalau tidak salah. Ya. Kemudian dibagi-bagilah oleh istrinya. Yang nyisa tinggal tulang saja. Bagian pahanya. Sedikit mungkin ada daya. Ya, riwayatnya kurang saya ingat jelas. Tapi ada seperti itu. Tatkala Nabi menanyakan, wahai istriku, mana daging kita tadi? Ini tersisa ini saja. Kata Nabi, ini bukan sisanya. Ya. Jadi justru sisanya itu yang sudah diberikan kepada banyak orang, ya. Yang ini mah nanti dinikmati selesai sudah. Yang tersisa itu justru yang dibagikan, maksudnya tersisa sebagai pahala yang terus akan bisa menjadi simpanan kebaikan. Ya. Jadi bahwa kita mempunyai harta dan seterusnya, ya memang boleh kita berangan-angan. Makanya orang ada yang nabung sampai 7 turunan. Jadi seseorang punya tabungan sampai 7, karena dia ingin safety sebetulnya. Mempersiapkan anak cucunya dalam keadaan aman dengan harta. Apa itu boleh? Boleh. Ya. Kita boleh mempersiapkan warisan untuk anak-anak kita. Ya. Tapi jangan ditanamkan bahwa harta itulah yang akan bisa menyelamatkan. Terkadang dengan adanya harta justru tidak selamat. Ya. Orang-orang yang berbuat jahat dengan uang sedikit itu lebih selamat daripada orang-orang yang berbuat jahat dengan uang banyak, kan begitu. Orang yang berebut warisan sedikit lebih selamat daripada orang yang berebut warisan yang banyak, bisa
silih bacok ya tete, kalau banyak kalau sedikit maka apa ya. Nah, ini maksudnya adalah bahwa kita alhamdulillah apabila dikaruniai harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan bakhil. Karena yang akan menyelamatkan kita adalah kalau harta itu diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita egois, Pak, ya. Makanya ada sahabat yang ingin dalam bab sabar, kalau tidak salah kemarin kita baca dalam hadisnya, seorang yang punya anak perempuan satu, hartanya banyak, minta izin kepada Rasulullah, boleh nggak saya infakkan seluruh harta saya? Kata Nabi, tidak boleh. Ya. Kenapa dia yakin akan menginfakkan? Ya anaknya cuma satu, dia tinggalin sedikit juga cukup. Yang banyak ini ingin dia gunakan untuk menyelamatkan dirinya di akhirat. Kata Nabi tidak boleh. Maksimal berapa? Sepertiga. Ya, maksimal yang diwasiatkan untuk orang lain memberikan harta lewat jalur adalah sepertiga dari harta. Baik. Adalah orang-orang yang merasa bakhil dan merasa dirinya cukup, maksudnya cukup hartanya ini bisa menyelamatkan dirinya dunia akhirat, wa kadzdzaba bil husna, dan menjadikan dirinya mendustakan terhadap balasan yang terbaik. Ya. Surga apa naon, neraka mah naon, mana disini ningali barangna seperti apa. Dia tidak yakin dengan itu. Maut mah maut, jadi taneuh misalnya. Ini banyak orang-orang yang seperti atau nantangin, ya. Ya nanti kita di neraka rame-rame kumpul-kumpul dengan artis katanya gitu, Pak. Ya. Nanti saya mau jualan es krim aja di neraka. Ini orang-orang yang kelewat batas, menantang dengan keadaan ancaman dari Allah Subhanahu. Ini mendustakan, ya. Mendustakan balasan. Artinya dia tidak percaya kalau orang beramal baik itu bakal mendapatkan kebaikan. Teorinya boleh memang tidak percaya, dan memang wajar tidak percaya karena memang tidak terlihat. Jadi kita nanti Bapak-Bapak sekalian, kalau ada ngomong gitu ya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga kelak di akhirat. Kelak nih kapan kan? Teu kabayang gitu ke orang teh. Ya wajar kalau ada orang yang memang tidak yakin. Nah, tetapi kalau ditanya kepada hati, aslinya yakin. Asal benar ya bertanya ke dalam diri sendiri. Bahwa memang diri kita ini ketika beramal berharap balasan berupa surga. Ya begitu semestinya. Kita yakin ketika beramal satu saat nanti kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan harus yakin terlebih nanti banyak keterangan-keterangan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi benarkan, surga itu benar. Ya, kita yakin akan mendapatkannya. Baik. Maka orang yang seperti itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-10, ya. 10 betul? Ya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan sesungguhnya hartanya itu yang di dunia, ya, tidak diinfakkan di jalan Allah, apabila dia binasa, meninggal dunia, maka tidak ada lagi gunanya. Ya. Kecuali nanti kita punya anak soleh dan masih ingat kepada bapaknya. Ya. Sebagian harta bapaknya diinfakkan atas nama bapaknya atau ibunya. Ini perkara yang dibolehkan. Ya. Jadi ketika kita punya orang tua meninggal dunia dan ternyata warisannya banyak begitu ya. Ini anak yang baik itu tidak dimakan semua seperti hadiah berupa warisan. Memang hak dia. Tetapi yang terbaik adalah sebagian dari harta itu diinfakkan di jalan Allah atas nama orang tua. Ya. Dan kita masih bisa melakukan itu sekarang. Ya. Yang orang tua kita telah tiada, apalagi punten pisan. Saya pribadi melihat orang tua saya dulu, ya, mbah saya dulu, ya tidak terlalu mengenal agama, ya. Orang di kampung kayak saya di Jawa itu,
Ya, bedalah zaman dulu dengan zaman sekarang. Rata-rata orang dulu memang tidak begitu mengenal pelajaran agama. Memang ceramah-ceramah di televisi juga jarang, radio juga sebagian nggak punya bahkan ya. Di masjid juga gitu. Orang belajar agama juga malas-malasan zaman dulu. Ya. Jadi kalau kita merasa seperti itu lebih harus lagi bahwa kita harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan orang tua kita dengan diantara caranya tadi. Harta orang tua kita yang ada pada kita sebagian diinfakkan. Ya. Kalau bisa bangun masjid atas nama orang tua kita. Baik. Dan kalau tidak dibegitukan tidak ada gunanya. Hanya jadi warisan yang kemudian alhamdulillah kalau anak-anak kita soleh. Kalau anak-anak kita tidak soleh. Begitu dapat warisan. Ya dipakai foya dan seterusnya. Baik. Berikutnya. Apa berikutnya? Mana tadi teh? Catatan saya hilang. Inna alaina lal huda. Ini poinnya sudah ya. Poinnya tertutup di sini masalah yang tadi bahwa apabila kita kikir terhadap harta, kemudian merasa cukup dengannya, maka ketahuilah harta benda itu tidak akan ada gunanya. Kalau ditinggal mati dalam keadaan diantep, dibiarkan. Tidak diinfakkan. Maka yang terbaik tadi saya katakan, perkirakan harta untuk warisan anak-anak kita. Kemudian secepatnya sebelum meninggal gunakan oleh kita untuk kepentingan kita di akhirat. Ya, dengan berinfak, bersedekah dan seterusnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau begitu kita mati, yang tadi itu diantepin, tidak diinfakkan, tidak dimanfaatkan di jalan Allah, ya nanti hanya jadi warisan. Kalau anak-anak kita baik, alhamdulillah, ada sedikit manfaat bagi kita. Kalau tidak, ya harta itu tidak bermanfaat. Padahal kita yang sudah nyari pontang-panting selama hidup. Ya. Baik, maka hal yang seperti ini sulit ya dijelaskan kepada manusia. Sebagian orang capek-capek nyari, masa iya harus disumbangkan, enak ting batur, kadang-kadang begitu. Ya, masa iya saya harus keluarkan sekian-sekian. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sebagian orang memang betul, ya, mencari uangnya susah sekali. Ya, sebagian yang dimudahkan, alhamdulillah. Dan kami beberapa mendapatkan orang-orang yang dengan mudahnya mencari harta, awalnya sulit berinfak, tetapi setelah mengaji menjadi mudah berinfak. Ya, ada di antara rekan kami, ya, yang sampai mengeluarkan untuk membangun masjid, satu masjid itu kurang lebih 90% lah uang dia sendiri. Ya, itu dengan aset bukan ratusan juta, mungkin lebih dari miliar. Itu di kalangan orang terdekat saya lah. Ya. Orang lain kalau orang-orang Arab banyak. Ya. Kalau ada masjid kok namanya nama-nama Arab itu biasanya sumbangan dari satu orang dari Arab. Ya. Yang dibuat di kita. Karena memang duit mereka banyak di sana nggak bisa lagi bangun masjid. Ya. Jadi seperti itu. Nah, sulit menjelaskan, kadang-kadang sudah disingsieunan oge teu sieun. Maka ayat berikutnya, inna alaina lal huda. Sesungguhnya kewajiban kami kata Allah memberi petunjuk. Jadi memang petunjuk itu datangnya dari Allah. Ya, makanya serius kalau kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, agar nanti Allah yang beri hidayah. Dibuat hati kita lapang, mudah ibadah, mudah juga dalam hal yang tadi menyalurkan harta-harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sungguh kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Dunia milik Allah, akhirat juga milik Allah. Kita sudah diberi dunia,
kalau di dunia sesuai dengan aturan Allah, maka Allah juga akan berikan akhirat, maksudnya diberi posisi yang baik di akhirat. Di dunia mah bebas, saya kemarin sampaikan di khutbah Jumat. Dunia ini memang nggak ada harganya. Siapapun boleh hidup di sini nyaman. Bahkan orang-orang yang menentang Allah lebih baik kondisinya dari kita yang beribadah kepada Allah pada kebanyakan kasus. Ya, karena dunia memang begitu. Tapi jangan coba-coba di akhirat. Ya, akhirat untuk orang-orang pilihan. Yang tidak terpilih nanti tempatnya tersendiri. Makanya kalau di dunia nggak ada dua. Kalau di akhirat ada dua, surga dan neraka. Sudah langsung jalurnya masing-masing. Di sini mah tumplek-blek, jek orang mah pek terserah ya. Kalau di akhirat tidak. Begitu baik jalurnya kanan, tidak baik jalurnya kiri atau surga dan neraka. Baik. Fa'anzartu, maka peringatannya adalah fa'anzartukum naron talazzo, maka kami peringatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Ya. Maksudnya kalau tidak ikut aturan Allah, ya siap-siap nanti di akhirat masuk neraka. Yang di dalam neraka itu la yaslaha illal ashqa. Yang masuk ke dalamnya tidak lain adalah orang-orang yang paling celaka. Ya. Jadi kalau ada orang sampai masuk neraka itu kacida bahasa orang nate. Kenapa? Karena jalan masuk surga itu lebih mudah, lebih murah, lebih luas. Sama-sama enak sebetulnya. Hanya hawa nafsu saja yang kadang-kadang merasakan tidak enak. Ya. Tapi kalau dipikir-pikir sama enaknya. Ya, kita ambillah yang paling ya. Kita bisa merasakan kenikmatan kehidupan ya dengan ibadah. Ya, yaitu dengan pernikahan. Yang sebagian orang juga merasakan itu dengan perzinahan. Sama saja, ya. Nah, yang satu pahala, yang satu dosa. Jadi seperti itu. Kemudian ampunan Allah. Jadi begini, kalau kita kemudian punya dosa sepenuh bumi, sepenuh langit, ada nggak fasilitas masuk surga? Ada. Asal sebelum mati minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Itu tandanya manusia itu lebih dikehendaki masuk surga daripada masuk neraka. Jadi kalau ada orang sampai masuk neraka itu memang benar-benarlah asyqa tadi, paling celaka. Ya, karena jalan masuk surga lebih terbentang daripada jalan masuk neraka. Kalau saya sebutkan, Pak, coba sebutkan makanan yang haram. Ya. Bisa 10? Sulit, Pak. Menyebut makanan yang haram 10 itu sulit. Coba aja. Tapi menyebut yang halal 100 kurang. Ya. Catatkan makanan yang halal gitu ya. Panjang. Tapi disuruh menyebut yang haram itu sedikit. Ya. Sebutkan perbuatan-perbuatan yang haram. Sulit kita menyebutkannya. Tapi sebutkan ibadah-ibadah yang halal yang masuk surga peluangnya banyak. Jadi ini maksudnya adalah kalau sampai masuk neraka betul-betul parah lah. Ya. Asyqa tadi. Ya. Baik. Kemudian allazi kadzdzaba wa tawalla, dan itu biasanya terjadi kepada orang yang mendustakan dan berpaling. Mendustakan itu apa namanya? Ya tadi manyak gitu we, maknya we gitu. Berpaling ngaleos. Ya. Naon ngaji segala rupa. Ya. Jadi enggak mau we dengar pengajian itu iya. Jadi belum sudah menolak. Nah, makanya kalau kok kita tiba-tiba ya meskipun mungkin kita katakan aduh kayaknya terlambat saya. Seusia ini baru mau ngaji Pak ya, enggak apa-apa, enggak masalah. Daripada tidak sama sekali. Ini nanti disebut mendustakan dan berpaling. Dari situlah pangkal mula. Oleh karenanya orang yang sombong itu bisa mengantarkan ke neraka adalah orang yang menolak kebenaran. Ya. Baik. Wasayujannabuhal atqa, dan kelak akan dijauhkan
orang yang paling takwa dari neraka. Jangankan masuk, ya, dekat juga tidak. Yaitu orang-orang yang paling bertakwa. Di antara cirinya, alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang-orang yang memberikan, menginfakkan hartanya dan membersihkannya. Ya, baik. Terakhir, masih ada 19. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza, padahal seorang pun, ya, tidak ada yang padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Maksudnya ketika dia berinfak nggak ada yang muji, nggak ada yang menaikkan derajatnya atau bahkan memberikan balas balik dari perbuatan baiknya, tapi tetap dilakukannya. Ini ciri-ciri keikhlasan. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, dan semata-mata mencari wajah Allah, maksudnya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Wala saufa yardha, dan kelak orang yang seperti itu benar-benar akan mendapat keridhaan, kepuasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya simpulkan dengan ringkas ayat-ayat pada surat-surat pendek dihubungkan langsung dengan kehidupan akhirat, yang rata-rata perintah-perintahnya hanya terkait dengan harta. Ya, jadi belum kepada teknis ibadah sholat, puasa yang seperti itu. Rata-rata dari awal itu terkait dengan harta. Surah Al-Lahab juga begitu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada gunanya hartanya dan apapun yang dia usahakan, harta. Ya. Kemudian pada surah banyak surat semuanya terkait dengan urusan harta. Ya, yang dikaitkan langsung dengan kehidupan akhirat, yang intinya siapa kita murah hati memberi dengan jalur-jalur yang diizinkan, yang disyariatkan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala berupa infak, sedekah dan yang lainnya dengan ikhlas, insyaallah itu semua membantu kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga Allah mudahkan apapun usaha kita untuk masuk surga, dan apapun yang kita usahakan untuk menghindarkan dari neraka juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.